Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulinda Juniarti, mahasiswi Universitas Islam Negeri Mataram, semester 5 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, di sini saya akan membahas tentang pemikiran Nabiyah Abbot. Nama Nabiyah Abbot mungkin tidak terlalu terkenal, akan tetapi bagi seorang yang mendalami ilmu hadis tentu saja tidak asing baginya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa posisi wanita dalam panggung sejarah memang selalu terlupakan. Namun, siapa sangka bahwa Nabiyah Abbot yang notaben seorang non-muslim akan tetapi sangat berjasa dalam pembelaan hadis Nabi SAW dari para serangan kaum orientalis. Nabiyah Abbot merupakan seorang wanita yang profesional. Ia dilahirkan di Mardin pada tahun 1897. Nabiyah Abbot bersama keluarganya hidup non-manden, atau sering berpindah-pindah tempat dari kota ke kota yang lain atau dari negara ke negara yang satu. Nah, Nabiyah bersama keluarganya sering melakukan perjalanan yang jauh sehingga pada akhirnya ia menetap di Bombay, India pada tahun 1907. Nah, di Bombay inilah Nabiyah menempuh pendidikannya di sekolah Inggris. Sekitar tahun 1915, Nabiyah lulus dan melanjutkan pendidikan di Universitas Cambridge. Namun sayangnya, dia harus meninggalkan Universitas Cambridge karena pada waktu itu terjadi Perang Pertama atau Perang Dunia Pertama. Sehingga dia harus kembali ke India, dan di India dia melanjutkan pendidikannya di Universitas Allahabad sampai akhirnya memperoleh gelar BA, yaitu Bachelor of Arts, dan atau sarjana muda dengan predikat cum laude pada tahun 1919. Setelah lulus dari Universitas Allahabad, Nabiyah Abbot menggelar program Women Education di Irak. Dari situ, keluarga Nabiyah berpindah lagi ke Boston, dan dia harus ikut. Nah, di Boston, dia melanjutkan pendidikan S2-nya. Dan di Universitas Boston, ia mendapatkan gelar MA, yaitu Master of Arts. Nah, setelah itu, dia menjadi pengajar di Department of Education di Asbury College dan menjadi kepala Department of History pada tahun 1925 sampai dengan 1933. Abbot menghabiskan waktunya untuk mengkaji naskah-naskah Arab, manuskrip Arab, bahkan dia mengkaji kebudayaan awal Islam, sejarah kebudayaan awal Islam. Nah, selanjutnya Nabiyah Abbot ini bersama keluarganya pindah lagi ke Chicago. Nah, di Universitas Chicago ini, Nabiyah Abbot menjadi wanita pertama yang mendapatkan gelar Profesor Arab di Oriental Institute atau di Lembaga Ketimuran. Nah, selanjutnya itu merupakan hal yang sangat luar biasa bagi Nabiyah Abbot melalui keseriusannya dalam mempelajari teks-teks kuno, manuskrip Arab, dan bahkan dibuktikan dengan beberapa karyanya sehingga mampu menjadikan Nabiyah Abbot sebagai seorang profesor yang sangat antusias besar dalam mengkaji kebudayaan Islam termasuk Al-Quran dan hadis. Nama Nabiyah Abbot ini mulai dikenal oleh para sarjana barat dari dia mengkritik dan menolak pemikiran hadis Joseph Chubb. Nah, siapakah Joseph Chubb? Nah, Joseph Chubb ini merupakan seorang orientalis atau sarjana barat yang skeptis terhadap Islam, sehingga pemikirannya itu selalu menyerang Islam melalui hadis Nabi SAW. Nah, dia ingin mencari kelemahan Islam ini melalui sumber hukum kedua Islam setelah Al-Quran, yaitu hadis Nabi SAW. Nah, oleh karena itu, Nabiyah Abbot membantah dan menolak pemikiran Joseph Chubb ini. Nabiyah menolak kesimpulan Joseph Chubb yang mengatakan bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih dalam kitab As-Sittah atau 6 kitab induk hadis. Nah, kecuali sedikit yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad. Nah, itu menurut Joseph Chubb yang ingin dibantah oleh Nabiyah Abbot ini. Nah, maka dari itu kita harus benar-benar hati-hati dalam mengkaji hadis. Jangan sampai kita terjerumus dalam pemikiran Joseph Chubb ini.
Dalam kajian hadis, Nabiyah Abbot mendefinisikan hadis itu sebagai segala yang berasal dari Muhammad SAW yang berupa perkataan dan perbuatan. Nah, kemudian Abbot memperluas maknanya dengan mengatakan bahwa segala yang berasal dari sahabat juga bisa dikatakan hadis, meskipun terkadang disebut dengan atharus sahabah. Nah, maka dalam hal ini Nabiyah Abbot juga membatasi sumber hadis hingga pada masa sahabat saja. Ditambah lagi dengan keyakinan Abbot bahwa hadis murni berasal dari Muhammad SAW yang diperuntukkan untuk umat Islam sebagai solusi dan pandangan hidup. Nabiyah Abbot merupakan salah satu dari orientalis yang memiliki pandangan jernih mengenai hadis ini. Dalam bukunya Studies in Literary Prophecy, Quranic Commentary and Tradition pada tahun 1975 menegaskan bahwa hadis-hadis Nabi dapat ditelusuri keberadaannya hingga pada masa Nabi dan bukan buatan umat Islam setelah Nabi gitu. Dari pengertian hadis yang dibangun oleh Nabiyah Abbot tentu bertentangan dengan para orientalis, terutama yang saya sebutkan tadi, Joseph Chaff. Nah, Joseph Chaff ini memiliki teori yaitu projecting back, yang dimana Joseph Chaff ini memandang hadis itu tidak muncul dari Nabi, akan tetapi pada masa tabi'in. Nah, dia memperkirakan bahwa hadis itu diproduksi sekitar abad pertama atau awal abad kedua Hijriah. Selanjutnya, teori Nabiyah Abbot tentang explosive isnad and isnad family. Nabiyah Abbot mendefinisikan bahwa teori explosive isnad ini adalah di mana transmisi hadis terjadi transmisi besar-besaran yang melibatkan banyak orang pada abad pertama hingga abad ketiga Hijriah. Nah, menurut Nabiyah Abbot, dalam riwayat hadis terdapat 1 hingga 2.000 nama sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadis. Nabiyah Abbot menilai dengan banyak orang yang meriwayatkan hadis, maka akan terjadi ledakan isnad atau ledakan sanad yang meledak-ledak di setiap generasinya. Nah, Nabiyah Abbot ini juga menggambarkan ledakan isnad ini dengan menggunakan rumusan deret geometri. Misalkan bilangan terakhir seperti 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang explosive isnad ini. Misalkan contoh, ini Nabi ini meriwayatkan hadis kepada 2 sahabat. Nah, dua sahabat ini mempunyai murid. Sahabat 1 mempunyai murid 4, yaitu tabi'in. Nah, sahabat 2 lagi mempunyai murid 4. Nah, selanjutnya tabi'in ini mempunyai murid lagi, yaitu 8 murid. Nah, selanjutnya dan sampai seterusnya, sehingga ini yang dimaksud dengan ledakan isnad. Selanjutnya yaitu tentang teori isnad family, yang dimana Nabiyah menyebutkan bahwa isnad family ini adalah adanya hubungan keluarga antara periwayat, sebagaimana contohnya yaitu Nafi kerabat dari Ibnu Umar dan Muhammad Ibnu Sirin kerabat dari Anas bin Malik. Nah, teori isnad family ini berkembang atau tersebar melalui beberapa sahabat terkemuka seperti Anas Ibnu Malik, Zaid bin Zabit, Ibnu Umar, Abdullah bin Amr, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.